Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Diana Kumalasari. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika dengan nama Napoleone Bonaparte yang kemudian disesuaikan dengan ejaan Prancis menjadi Napoleon Bonaparte. Ia merupakan anak kedua dari seorang pengacara bernama Carlo Bonaparte dan Letizia Romalino Bonaparte yang merupakan bangsawan Korsiko. Carlo Bonaparte sendiri berasal dari keluarga bangsawan Tuskan kuno yang terletak di Italia yang bermigrasi ke Korsika pada abad ke-16. Budaya Italia pun mengakar kuat di Korsika. Setahun setelah Napoleon lahir, Prancis menguasai Korsika, negara bagian Genoa, Italia itu, dan membuat pasukan Pauli. Pembela pulau itu dengan terpaksa harus membawa diri. Namun Carlo Bonaparte yang saat itu juga bergabung dalam Pauli memilih untuk berdamai dan bersatu dengan Prancis sehingga ia dan keluarganya menetap di pulau itu dan ia memperoleh kedudukan di pemerintah. Sejak awal anak-anak, Napoleon sudah menunjukkan ketertarikannya dalam dunia militer. Pada usia yang ke-9, ia sudah akan memulai pendidikannya di dunia seni perang di salah satu sekolah militer Prancis yang gratis untuk putra bangsawan yang tidak mampu. Namun karena saat itu Napoleon tidak bisa berbahasa Prancis karena orang Korsika berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Italia, maka ia terlebih dahulu bergabung dengan kakaknya, Joseph, di perguruan tinggi Autun untuk belajar bahasa Prancis. Setelah 4 bulan, Napoleon diterima di Akademi Militer Brienne dan segera meninggalkan perguruan tinggi Autun untuk melanjutkan studinya di sekolah militer tersebut. Semasa menjadi mahasiswa, Napoleon digambarkan sebagai remaja yang murung. Hal ini mungkin karena hubungan yang kurang baik dengan teman-temannya, karena keterbatasan bahasa, dan juga banyaknya ejekan yang dapat tentang keadaan ekonominya keluarganya, dan juga kejatuhan patriot Pauli dari Korsika. Namun ia bersahabat dengan Bourrienne, murid Brienne yang juga seumurannya. Napoleon merupakan pekerja keras dan ia lebih senang belajar dibandingkan waktu untuk bermain. Ia senang mempelajari tentang sejarah, biografi, dan matematika, kurang kepemimpinan bidang-bidang, karena kepemimpinan bidang-bidang itu akan berguna baginya dalam dunia perang. Sahabatnya Bourrienne pun mengakui keahliannya dalam bidang matematika dengan kemampuannya berhitung yang sangat cepat. Selain itu, tentunya Napoleon juga cakap dalam seni perang. Hal ini ditunjukkan dalam keberhasilannya menjadi komandan kompi kadet yang menuntut kemenangannya pasukannya dalam simulasi-simulasi yang diadakan di sekolah itu. Pengawas sekolah itu pun menilainya sebagai sarjana sekolah Brienne yang memiliki karakter istimewa dan memiliki kemampuan penerapan matematika dan pemahaman atas geografi dan sejarah yang layak untuk melanjutkan studi ke sekolah di Paris. Napoleon pun akhirnya melanjutkan studinya di École Militaire, sekolah militer Perancis selama 1 tahun pada umumnya yang kelima, dan lulus pada tahun 1785. Napoleon pun memulai dengan menjadi letnan 2 di resimen tentara Prancis. Lalu semenjak revolusi Prancis pada tahun 1789, karir Napoleon semakin gemilang hingga akhirnya menjadi kaisar Prancis. Napoleon membantu menekan yang melawan revolusioner dan memimpin pasukan dalam pertempuran Prancis melawan berbagai negara di Eropa yang merupakan kunci utama dari revolusi Prancis. Beberapa bulan sebelum dinobatkan kaisar, Napoleon juga memberlakukan undang-undang yang diatur dalam Kode Napoleon. Napoleon berperan besar dalam membangun Amerika untuk memperbaiki sistem hukum melalui pembuatan Napoleonic Code yang tidak hanya menjadi negara dasar hukum sipil Prancis di Eropa dan Latin hingga hari ini. Hal ini pula lah yang digunakan oleh para tokoh terkemuka di sejarah Barat. Ia juga merevolusi organisasi militer
menata ulang sistem pendidikan dan perbankan, dan menjalin hubungan baik kembali dengan Jeddah. Terlepas dari kehebatan Napoleon dalam memimpin lebih dari 60 pertempuran, baik yang termasuk dan tidak termasuk dalam Perang Napoleon 1800 sampai 1815 dan lainnya yang membuat dirinya menjadi tokoh penting dunia barat adalah membuat Kode Napoleon atau Undang-Undang Napoleon. Dengan terciptanya undang-undang tersebut, Prancis pun memiliki dasar hukum yang jelas yang tertulis dan mudah untuk diakses. Dalam undang-undang tersebut, Napoleon mengutamakan kebebasan dan mencari tahu dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakannya pun berperan dalam menciptakan dan memberikan kesempatan untuk berkembangnya masyarakat yang baru terwujud bagi kaum laki-laki pada masa itu. Perempuan saat itu memang kurang mendapatkan haknya dengan kebijakan yang melarang perempuan memiliki kekayaan setelah menikah dan harus tunduk pada pasangannya. Dengan penulisan yang sangat jelas, Napoleonic Kode ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah seperti Belgia, Luxembourg, Monaco, dan Chile pada abad ke-19. Banyak negara pun mengadopsi poin-poin yang ada dalam Napoleonic Code untuk mengembangkan hukum mereka guna menuju modernisasi. Walaupun Kaisar Napoleon sudah memenangkan banyak sekali pertempuran, namun ternyata ia juga mengalami beberapa kegagalan. Salah satu kegagalannya membawa ke akhir perjalanan sebagai Kaisar Prancis. Berakhirnya masa kejayaan Napoleon dimulai dari invasinya ke Rusia pada tahun 1812 yang berakhir gagal dengan membawa 600.000 pasukan memasuki Rusia, hanya 10.000 yang masih memiliki tenaga untuk bertarung akibat pertempuran jauh dan perang Rusia yang membakar kotanya agar tentara Prancis tidak mendapatkan suplai makanan. Napoleon dan pasukannya terus berlanjut hingga kegagalan oleh pemikiran negara Australia, Rusia, dan Swedia yang harus menyerah dan turun tahta di usianya yang sekitar 40 tahun pada tahun 1814. Napoleon pun diasingkan ke Elba di Pulau Mediterania, Italia, sementara istri Mario Louise 1791 hingga 1897 dan pengguna Napoleon Francois Joseph Charles Bonaparte 1811 hingga 1832 pergi ke Austria. Karena ambisi dan semangatnya dalam membela bangsanya yang kuat, Napoleon berhasil kabur dari pulau itu dibantu 1.000 pendukungnya dan pada 16 Juli 1815 sempat mengalahkan pasukan Prusia di pertempuran Ligny. Namun 2 hari setelahnya dibebaskan oleh Inggris dari Prusia di pertempuran Waterloo. Napoleon pun kembali menyerah dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Laut Atlantik Selatan. Napoleon pun menutup usia pada umurnya yang ke-51 pada 5 Mei 1821 yang terlupakan karena kanker perut. Meski belum ada, namun tetap diakui dunia dalam kepemimpinannya, sainsnya dalam standarisasi hukum, modernisasi perekonomian, dan komitmen kemajuan dalam pendidikan dan perkembangan ilmu yang menjadi inspirasi banyak negara untuk mencapai modernisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.